Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas dua project sekaligus ya, dimana kedua project ini lagi mepet-mepetnya dan ada terhubungnya gitu ya, saling terhubung gitu loh. Nah, jadi pertama gue akan bahas yaitu Taiko, kedua adalah Polyhedra. Nah, Polyhedra itu udah lama gue nggak bahas dan sebenarnya dia ada sebuah event dimana ketika kalian ngegarap itu sekaligus kayak ngegarap layer zero. Nah, nanti gue akan jelasin untuk yang Polyhedranya. Ya, jadi sifatnya mepet gitu ya, dia tinggal 3 hari lagi lah sejak video ini diupload. Jadi pertama gue akan bahas dari segi Taiko dulu. Jadi Taiko ini baru banget tanggal 21 saat video ini dibuat, di announcement Taiko ini lagi membuka kesempatan untuk teman-teman mendaftarkan menjadi seorang community advocate ya. Dimana community advocate ini dia hanya butuh 1-3 orang doang kayak gitu. Jadi ketentuannya adalah teman-teman itu hidup di X atau di Twitter ya. Jadi teman-teman itu wajib aktif Twitter dan merepresentasikan Taiko nantinya. Teman-teman wajib punya bahasa Inggris yang bagus, terutama dalam segi writing atau membuat artikel gitu ya. Terus teman-teman punya pengalaman dalam membuat artikel atau writing. Terus teman-teman juga percaya dengan Ethereum dan juga ingin membantu meningkatkan skalabilitas dari Ethereum. Nah, benefit apa yang bisa teman-teman dapatkan menjadi seorang community advocate? Jadi benefit pertama adalah teman-teman akan mendapatkan uang bulanan ya, financial reward monthly bulanan, dan juga insentif bonus ya, bonus insentif reward. Entah itu dapatnya token TKO atau token USDT atau stablecoin lain, kita nggak tahu, tapi teman-teman bisa dapat duit kalau jadi seorang community advocate. Terus teman-teman juga akan membangun portofolio kalian dan juga meningkatkan skill writing kalian dan juga public speaking kalian. Terus juga kalian akan bekerja sama dengan Taiko team, dan kalian punya kesempatan untuk join ke Taiko Lab sebagai full timer ya, jadi bukan kerjaan sampingan lagi gitu loh. Nah, untuk kalian mendaftar menjadi seorang community advocate itu kalian akan diberikan deadline hingga tanggal 9 Oktober, di mana kalian diwajibkan melakukan apply dengan cara membuat sebuah artikel terkait Taiko. Nah, artikel sendiri di sini ada tasknya ya. Jadi untuk mirrornya, linknya akan gue taruh di deskripsi video, kalian bisa klik aja di situ kalau kalian memang tertarik menjadi community advocate-nya Taiko. Di sini kan disuruh untuk membuat artikel, topiknya kalian bisa memilih berbagai topik yang disediakan, yaitu layer 2 scalability, layer 2 MEV, ZK rollup, ZK EVMs, sequencing, proving, base rollup, ataupun subjek atau topik yang sejenis gitu ya. Dan panjang artikelnya itu 500 sampai 1000 kata ya. Jadi kalian bisa bebas. Terus untuk tipsnya pun di sini dia ada ngasih tips gitu ya. Kalian bisa menggunakan AI. Jadi kan boleh pakai AI, tapi AI ini hanya boleh ngebantu kalian untuk mendapatkan ide ataupun mengecek grammar kalian atau style kalian. Jadi kan tidak boleh pakai AI untuk bikin artikelnya ya. Kalau ketahuan kalian akan didiskualifikasi. Terus cara ketik kalian atau cara membuat artikel kalian itu harus konsisten. Kalian nggak boleh nge-copy orang lain. Terus topik yang kalian pilih pun juga kan sudah tahu tentang topik yang kalian pilih itu. Jadi kan memang sudah mendalami teknologinya. Terus kan juga diperbolehkan untuk menggunakan meme, gambar maupun diagram ya. Kalau kalian bisa membuat ilustrasi itu kan menjadi poin tambahan. Terus nggak boleh plagiarism ya, kan tidak boleh plagiat punya orang lain gitu loh. Nah, nanti ya kalian tinggal apply aja ya. Di sini apply-nya ada Google Form ya, yaitu Taiko Community Advocate Program. Diklik aja di sini di bagian mirror ya. Terus kalian tinggal isi aja. Oke, nanti kalau kalian kepilih jadi salah satu dari antara 1-3 orang ya, kalian akan menjadi bagian dari tim Taiko kayak gitu. Jadi itu informasi pertama. Lalu informasi kedua, gue akan langsung masuk ke dalam topik utama, yaitu garapan untuk Polyhedra. Jadi kemarin kan Taiko ini meluncurkan testnet terbaru, testnet kelima yang disebut dengan nama Jolnir, dan Polyhedra Network itu mengucapkan selamat kepada Taiko. Mereka sudah meluncurkan Jolnir Alpha 5-nya, dan mereka juga sudah terintegrasi nih si Polyhedra dengan ZK Bridge-nya itu ke cross-chain jaringan Taiko Jolnir tersebut. Nah, di mana di sini teman-teman ada garapannya. Garapannya adalah teman-teman harus minting NFT panda. Jadi NFT panda yang lucu ini mungkin
mungkin kalau kalian aktif di CryptoShares kan udah tahu tentang NFT Panda ini. Tapi kalau buat kalian yang baru, tenang aja, gue akan kasih tutorialnya. Jadi kalian harus minting, cetak NFT Panda, terus kalian bridge menggunakan ZK Bridge yang Polyhedra ke jaringan Taiko Testnet. Kayak gitu. Jadi ini butuh modal ya, kalian butuh modal. Nanti gue akan kasih tahu juga kira-kira kalian butuhnya apa aja. Oke, jadi kita langsung gas. Di sini ada Galaxy-nya juga ya. Galaxy-nya ini ada Polyhedra Network untuk khusus yang Pandarian atau Panda punya. Jadi kemarin tuh kalau yang udah garap lama itu udah ngegarap beberapa Panda. Yang terakhir tuh Pandra dari Taiko Jolnir. Di sini eventnya itu dari tanggal 18 September kemarin ya, sampai tanggal 25 September. Ini untuk campaign periodnya. Nah, untuk ngeklaimnya itu dari tanggal 18 September sampai 5 Oktober. Jadi ketika misalnya eventnya udah kelar nih tanggal 25, terus dia belum verify, kan tenang aja. Nanti ketika dia sudah verify, kan sudah bisa klaim poinnya ya sebelum tanggal 5 Oktober. Jadi masih ada waktu. Total poin yang bisa kalian dapatkan itu 20 ya untuk Taiko ini. Dan untuk misi-misinya pun juga gampang, kan cuma perlu follow tweet, retweet, join ke Discord-nya, dapat human role ya di Taiko-nya. Sama yang terakhir, kalian minting mendapatkan NFT Pandra di jaringan Taiko. Nah, itu ada 4 NFT yang bisa kalian cetak ke Taiko dengan berbeda-beda jaringan. Jadi gua akan jelasin dulu untuk Pandanya dulu ya. Jadi dari basic dulu supaya kalian paham nih. Jadi si Pandra ini, si Pandarian ini dia ada 4 jenis ya. Kalian bisa lihat di sini, ini jaringan Binance Smart Chain atau BSC. Ya, bajunya seperti ini, terus ada kacamatanya. Ini yang Panda BSC, namanya adalah Code Conqueror ya, ini nama pandanya gitu ya. Terus ada yang namanya Pixel Brawler. Nah, ini Pixel Brawler itu adalah Polygon. Kalian bisa lihat ya, pandanya berbeda. Dia pakai hoodie ya, kayak hoodie gitu. Nah, ini Pixel Brawler. Ini di jaringan Matic Polygon. Lalu dia ada lagi namanya Melody Maven. Nah, Melody Maven itu yang di jaringan Cordao ya, kayak gini. Dia kayak pakai baju pelampung, mungkin gua nggak ngerti ini apa. Terus depannya ada mic gitu ya. Terus dia pakai kacamata yang hitam gini gitu loh. Terus yang terakhir NFT Pandariannya adalah namanya Echo Guardian. Nah, Echo Guardian itu yang Celo, jaringan Celo ya, dia warna kuning. Oke. Nah, keempat NFT ini masing-masing per satu wallet kalian bisa minting 6 NFT. Jadi kalian bisa minting 6 NFT yang BSC Panda ya. Pixel Blower kalian bisa minting 6 ya, Cordao 6 dan Celo 6. Oke, kalian bisa masing-masing minting 6 per satu wallet. Nah, habis itu NFT Pandarian ini kalian bisa minting itu ya pakai mainnet koin ya. Jadi kalau di BNB kan butuh BNB ya untuk gas fee mintingnya. Kalau di Polygon kalian butuh Matic ya untuk gas fee minting. Cordao kalian butuh Core, Celo kalian butuh Celo ya. Nah, ini kalian bisa beli semua di Chex ya. Kalian bisa beli mungkin di OKX, itu bisa. Gue juga beli di OKX dan gas fee-nya itu jauh lebih murah dibandingkan kalian pakai Chex lain untuk withdrawalnya ya. Dan minimum belinya pun juga bisa kecil gitu loh. Jadi kalau kalian belum punya akun OKX, silakan registrasi di deskripsi video. Nah, untuk masing-masing modalnya butuh berapa? Saran gue mungkin masing-masing modalnya kalian siapkan $30 ya. Jadi BSC $30, ini $30. Itu persiapannya aja. Kalau ada lebih nanti kan bisa withdraw lagi dan kalian jadikan rupiah gitu, kalian bisa jual lagi di exchange. Tapi di awal supaya kalian nggak ribet, siapinnya masing-masing $30. Nah, untuk minting si Panda ini itu ada waktunya teman-teman. Waktunya itu dari 11 Juli 2023 sampai September tanggal 25 2023. Nah, video ini gue akan upload di tanggal 22. Jadi kalian masih ada waktu sekitar 3 hari lagi ya sampai tanggal 25 untuk minting seluruh NFT ini. Ya, masing-masing kan minting 6 semua gitu loh. Nah, sebenarnya kalian minting 6 pun itu nggak cukup ya. Jujur itu nggak cukup. Nanti gue akan jelaskan kenapa nggak cukup gitu ya. Nah, fungsi Panda NFT itu untuk apa? Fungsi Panda NFT itu ya akan kalian gunakan untuk melakukan yang namanya bridge ya. Bridge menggunakan ZK Bridge. Fungsi dari ZK Bridge-nya adalah kalian akan menciptakan sebuah NFT Panda baru di jaringan yang baru. Contoh misalnya
Ini kan yang pertamanya kan Matic ya, Pixel Brawler ya. Dia warnanya biru gitu. Logo bajunya itu adalah Polygon. Nah, ketika kalian bridge Pixel Brawler ya ke jaringan BSC atau Binance Smart Chain, dia akan berubah warna jadi kuning dan logonya itu adalah BNB di bajunya. Kan bisa lihat ya. Jadi dia itu mengganti logo bajunya dan mengganti warnanya. Tapi dia tetap Pixel Brawler, tapi di jaringan BSC. Nah, kalau kalian bridge ke jaringan CoreDAO, maka dia akan berubah jadi warna oranye dan logo bajunya jadi logo CoreDAO. Kayak gitu. Jadi kan menciptakan panda baru di jaringan berbeda ya. Nah, terus contoh lain ini adalah Code Conqueror yang kalian minting di jaringan Binance Smart Chain. Ketika kalian bridge ke CoreDAO, maka dia bajunya akan logonya itu CoreDAO dan backgroundnya jadi warna oranye ya, warna core. Kalau kalian bridge ke jaringan Polygon, maka dia bajunya jadi logo Polygon. Jadi kan menciptakan NFT baru kayak gitu. Nah, ini wajib nggak buat kalian koleksi? Saran gue wajib ya. Cara untuk bridge-nya gimana? Cara untuk bridge-nya adalah kalian buka website namanya zkbridge.com/zknft. Linknya akan gue taruh di deskripsi video semua. Link minting NFT-nya sama bridge-nya. Nah, di sini contoh ya, contoh. Anggap gue sudah minting yang ini ya, Code Conqueror. Gue udah minting, terus gue buka zkbridge jaringan BNB Chain. Di sini kan pilih mainnet. Kalian pilih sender blockchain-nya apa. Misalnya kita pengen ngirim dari BNB Chain. Klik import my NFT. Terus kalian pilih NFT pandanya yang tadi, misalnya ini panda Code Conqueror. Kalian klik confirm ya, terus ke bawah confirm import. Nah, di sini next saja. Nah, di sini kalian pilih jaringan receiver-nya, penerimanya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada banyak, ada Polygon, ada Mantle, ada CoreDAO, Celo, OPBNB Testnet, Combo, Manta, Taiko. Nah, ini ada berapa nih kalau kalian hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 jaringan berbeda yang bisa kalian ubah NFT Code Conqueror-nya ke jaringan lain. Ceknya gimana? Ceknya kalian lihat di jaringannya tuh sebelahnya ada logo pandanya. Ya, kalian bisa lihat di sini Polygon ada logo panda. Artinya ketika kalian bridge, maka pandanya itu akan berubah. Kayak gitu. Kalau kalian bridge-nya ke yang tidak ada logonya, contoh OPBNB, ini tidak akan berubah. Jadi kalian mendingan jangan bridge ke jaringan yang tidak ada logonya, tapi kalian bridge ke jaringan yang ada logonya. Nah, ini kan ada 8 nih, sedangkan tadi minting maksimalnya adalah 6. Berarti kurang dong kok. Sedangkan nggak bisa minting lebih. Nah, dapetin lebihnya gimana? Tipsnya adalah kalian bikin wallet baru, kalian isi BNB, terus kalian minting pandranya di wallet baru tersebut. Kalau udah, NFT itu kalian kirimkan ke wallet utama kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan total 12 pandra Code Conqueror. Padahal kan cuma butuh 8, ya kan, lebihin 1 jadi 9 gitu ya. Tapi boleh kalian kirimkan semua, jadi ada 12 NFT. Jadi kalian bisa siapin ini 12, dan 12 kayak gitu. Kenapa butuh banyak? Karena nantinya kita akan menjadikan panda-panda tersebut menjadi Panda King atau Raja Panda, di mana nantinya Raja Panda ini akan memberikan kalian sebuah reward. Jadi di sini ada penjelasannya. Nanti untuk mediumnya gue akan taruh deskripsi juga, kalian bisa baca. Jadi nantinya kalian bisa memanggil atau mensummon atau minting NFT Panda King, di mana Panda King ini akan memberikan kalian sebuah tiket lottery, di mana tiket lottery tersebut nanti akan diundi dan kalian akan bisa mendapatkan total hadiah sebesar 100.000 USDT. Jadi tim Polyhedra sudah menyediakan pool 100.000 USDT yang akan dibagi ke para pemilik tiket. Jadi diundi kayak gitu. Nah, ini dokumen yang lama ya. Ini dokumen lama, kalau kita cek ini tanggal Juli ya, 11 Juli ya, bulan Juli itu 100.000. Nah, sekarang sebenarnya hadiahnya itu sudah nambah, yaitu 150.000 USDT. Jadi poolnya sendiri tuh sekarang udah bertambah 50.000 USDT. Jadi sayang banget kalau kita nggak garap. Plus ya, tambahannya adalah ketika kalian melakukan bridge, contoh gini ya, kalian bridge dari BNB ke Polygon, terus kalian next saja, kalian approve ya, terus kalian klik transfer NFT. Nah, ketika proses transfer NFT itu dia pakai layer 0.
Jadi sebenarnya ketika kalian melakukan bridge tersebut, secara tidak langsung kalian menambah jumlah transaksi layer 0 kalian. Ya, jadi itu kelebihannya gitu loh. Jadi sambil ngumpulin NFT lucu-lucunya buat koleksi, tapi memang butuh modal ya. Modal minting sama modal transfer, karena transfer ini gas fee-nya lebih besar. Kalau approve itu paling cuma 0,04 sorry kalau BNB ya ke Polygon. Terus kalau transfer itu bisa mungkin 0,4 0,3 ya. Apalagi kalau jaringan yang mahal itu bisa lebih. Ada yang sampai $1, $2 gitu ya. Makanya kenapa tadi gue sarankan masing-masing kalian siapkan $30 ya. Nah, contoh di sini kan bisa cek nanti di history ketika kalian sudah berhasil bridge. Nah, ini contoh ya. Kalian bisa lihat di sini gue ada bridge dari jaringan Celo ke jaringan Manta Pacific, dan ini sudah berhasil komplit. Ya, ini gue lakukan di tanggal 21 ya kemarin. Terus kalau kalian mau lihat lagi contoh lainnya, nah ini Pandra Melody Maven jaringan Cordao ke jaringan Taiko. Ya, ini gue udah bridge ke jaringan Taiko tanggal 21 juga kemarin, dan ini sudah berhasil. Nah, nantinya kalian bisa cek NFT kalian itu di bagian sini ya, di bagian profile pojok kanan atas ke My NFT. Nanti dia akan muncul di sini panda-panda lucu kalian. Nah, kalian bisa lihat ya, nih panda-panda gue udah banyak banget nih. Ada yang di jaringan ini jaringan Manta semua ya. Ini Manta kan bisa lihat ya, beda background, beda baju, beda warna gitu ya. Nah, ini ada yang Taiko ya. Ini kalau gua buka lagi yang lain. Nah, ini Taiko. Ini juga Taiko, beda-beda. Lihat ya, kalian bisa lihat beda-beda. Ini ada yang dari Celo, ini dari BSC, ini dari Cordao. Jadi kalian kumpulkan aja pandanya. Jujur panda gua kalau kalian mau lihat itu ada banyak. Nah, ini juga ada yang mental ya, mental. Nah, ini ya. Ini panda yang mental nih bajunya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalian bisa coba riset-riset aja. Pokoknya kumpulkan pandanya sebanyak mungkin gitu loh. Terus juga ada tips tambahan. Ada beberapa panda yang tidak bisa kalian langsung kirim transfer ya. Gue agak lupa karena gue udah pernah lakuin itu udah lama banget. Jadi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu misalnya kalian dari Cordao mau ke jaringan Mental, itu nggak bisa langsung. Jadi kalian bisanya dari Cordao ke BNB Chain, dari BNB Chain ke Mental. Ya, kurang lebih kalian harus ada 2 tahap bridge kayak gitu. Itu khusus untuk Cordao dan Celo untuk ke jaringan Mental. Ya, Mental doang kalau tidak salah. Nanti kan coba cek sendiri aja. Nah, di sini gue total sudah punya 36 tipe panda yang sudah gue koleksi. Nah, ini Panda King ya, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ketika kalian connect wallet, dia akan otomatis ngedetect NFT panda kalian. Kalian punya berapa NFT panda sih? Dan di sini ada countdownnya 4 hari lagi, 7 jam ya. Nah, kalian cek di bagian sini current level, kelihatan ya. Di current level ini ada muncul. Kalau kalian punya 10 sampai 14 NFT panda berbeda, kalian akan dapat Panda King yang tipenya itu uncommon, rarity-nya paling jelek. Kalau kan punya 15 sampai 19 panda berbeda, kalian akan dapat Panda King yang rare. Kalau kalian punya 20 sampai 24 panda yang berbeda, kalian akan dapatnya Panda King yang epic. Kalau kalian punya lebih dari 25 panda yang berbeda, kan akan dapat legendary. Dan sedangkan gue sudah koleksi sampai 36 panda berbeda. Kalau kalian lihat di sini ya, gue punya gue lengkap. Kalau kalian punya itu dia akan berwarna. Kalau tidak punya dia akan hitam putih gitu. Nah, ini gue udah lengkap nih, kalau kalian lihat tuh ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian pengen kayak gua sekaligus nambahin transaksi layer 0, kan bisa minting sampai 36 tipe berbeda ya. Ini kalau nggak salah kalian akan dapat sekitar 40 transaksi layer 0. Jadi lumayan menambah transaksi layer 0 kalian ya. Jadi kurang lebih itu. Jadi kita lihat aja nanti 4 hari lagi ya, kira-kira cara mendapatkan rewardnya seperti apa, dan apakah rewardnya itu worth it dengan biaya minting yang kita keluarkan. Ya, sebenarnya biaya minting kita keluarkan tuh juga sambil garap layer 0 juga. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya juga sih kayak gitu. Oke, jadi semoga tutorial ini membantu. Intinya nanti kalian bridge aja di sini ya, bridge aja satu-satu. Saran gue biar kalian nggak pusing ya, kalian bridge-nya itu sambil dicatat. Catatnya gimana maksudnya kok? Catatnya misalnya nih, pertama kalian bridge-nya dari BNB Chain dulu gitu loh. Kalian catat dari BNB Chain ke Polygon, checklist. BNB Chain ke jaringan Cordao, checklist. BNB Chain ke Celo, checklist. BNB Chain ke Mental, checklist. BNB Chain ke Taiko, checklist.
dari BNB Chain ke Manta checklist. Nah, itu kan udah kelar tuh yang BNB Chain. Nah, baru kan loncat lagi ke yang lain, Polygon ke BNB Chain, Polygon ke Cordao, Polygon ke Cielo. Nah, kan catat aja di kertas atau di komputer supaya kalian tidak bingung dan tidak pusing. Ya. Nah, terus info terakhir adalah ketika kalian bridge dari jaringan Polygon ke jaringan Mantle dan juga dari Cielo ke Mantle, itu kalau nggak salah butuh waktu lebih lama. Dia nggak langsung jadi NFT-nya. Dia itu butuh waktu sekitar beberapa jam. Jadi kalian sabar aja. Yang penting kalian sudah berhasil eksekusi. Oke, paling sampai situ dulu informasi terkait Polyhedra dan juga Taiko. Semoga nanti kalian yang garap Polyhedra dapat reward token Polyhedra, dapat USDT juga, dan dapat reward layer 0 juga karena sekalian gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita ketemu lagi di next video. Kalau ada kritik dan komentar tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.